Nanti dipanggil teman-temannya, datang ke rumah kita. Berilah. Jangan diberikan. Berilah. Jangan diberikan. Merayakan maulid, apakah orang tersebut keluar dari ahlus sunnah wal jamaah? Ada ustadz mengatakan maulid itu termasuk dalam khilafiyah. Maulid Nabi bid'ah. Dalilnya mana? Dalil. Pelakunya ahli bid'ah. Tapi dalilnya mana? Dalil. Yang kita minta dalil. Maulid Nabi ada khilaf di kalangan para ulama. Khilaf di kalangan para ulama. Sebagian ulama Syafi'iyah mengatakan dianjurkan, dan sebagian ulama Malikiyah mengatakan bid'ah. Pelakunya melakukan perbuatan bid'ah disebut sebagai ahli bid'ah. Dalilnya mana? Dalil. Baik, kalau ada orang terjerumus dalam hal tersebut, melakukan hal tersebut, apakah kita vonis dia sebagai ahlul bid'ah? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Paham? Paham atau tidak? Yang pertama, bahwasanya para ulama membagi tauhid menjadi 3, itu sebenarnya dalam rangka untuk memudahkan penjelasan. Dalilnya mana? Dalil. Atau yang ngomong itu syekh, yang ngomong itu ustadz, yang ngomong itu kiai, yang kita tanya apanya? Dalilnya mana? Yang membagi tauhid siapa? Yang bagi tauhid adalah manusia itu sendiri. Dalilnya mana? Dalil. Coba antum berusaha sebagai seorang muslim dan muslimah agak kritis gitu. Jadi memang harus dibagi tauhid. Kenapa? Dalam rangka untuk menyembuhkan penyakit yang ada. Tapi dalilnya mana? Dalil. Yang kita minta dalil. Memang tidak ada dalilnya. Memang tidak ada dalilnya. Tidak ada dalilnya. Secara nas Rasulullah SAW mengatakan tauhid jadi 3. Tidak ada. Lo antum sekolah di luar negeri kan dalil kan yang dipelajarin. Kami udah dengerin semua. Sorry, tolong selesaikan sendiri persoalan itu. Kalau bukan kita memahami Allah di arsy, di atas arsy. Maksud dulu apa sih? Makhluk yang paling tinggi, di atasnya adalah Allah. Masuk. Dan dalil ini menunjukkan bahwa Allah di atas. Sehingga di sepertiga malam yang terakhir Allah yang di atas turun ke bawah. Yang bener pak. Seorang suami apabila dia mau nikah lagi, apakah harus izin dengan istrinya? Ya nggak ada keterangan izin dengan istri. Kalau berpoligami, pasti tahu istri. Karena demikianlah sunnahnya Nabi dan para sahabat, kalau mereka menikah, istri mereka pada tahu. Dalilnya mana? Dalil. Nabi nggak pernah melakukan seumur hidupnya. Sahabat juga nggak pernah melakukan demikian. Yang bilang ini sunnah tapi sembunyi-sembunyi ya. Tidak sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Mana hujah kamu? Mana dalil kamu? Karena kalau kita poligami kemudian sembunyi-sembunyi, akan timbul banyak kemudaratannya. Tapi dalilnya mana? Dalil. Yang kita minta dalil. Yasbun, asal bunyi aja, rusak agama ini. Meskipun dia profesor doktor. Mengambil gaji upah dari pekerjaan agama termasuk dakwah dibenarkan oleh para ulama. Dakwah bukan untuk mencari nafkah, ceramah bukan cari nafkah, ajarkan karena Allah. Jangan mengharapkan surga dari manusia. Apalagi sengaja bikin bayaran. Dibenarkan oleh para ulama. Gratis, nggak pakai uang. Dakwah ini nggak pakai uang. Ini semua orang boleh dengar dakwah ini. Siapa aja, jangan pakai dibayar. Realnya Pak, mereka punya anak, punya istri, butuh makan. Lihat para ulama terdahulu mengajarkan karena Allah, nggak pakai bayaran. Terus anaknya makan apa? Bangkai kambing, bangkai kambing. Wahai anakku, kunut subuh itu bid'ah. Kalau bid'ah nggak boleh kita ikut. Easy, tenang, saling menghormati. Sekarang kalau kita sholat di belakangnya, orang yang kunut subuh, jangan ikut kunutnya dia. Kalau imamnya kunut, antum kunut. Hormatin orang itu. Ini khilaf di antara Imam Ahmad dan Imam Syafi'i. Artinya harus kunut. Tapi kalau dia sujud, wajib ikut. Karena kita bermakmum dengan imam. Ini khilaf dari zaman dulu. Yang tenang. Kalaupun mau teliti untuk dirimu. Jangan coba menyalahkan yang lain. Awas. Kalau bid'ah, nggak ada istilah dia. Udah bid'ah ya bid'ah. Nah ini baru tampar. Manusia sampai setan itu.